Jesus Christ. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk melihat salah satu cuplikan video yang sungguh luar biasa, bahkan sungguh viral di media sosial. Dikabarkan setelah penolakan gereja, ribuan pemuda muslim akan bertobat terima Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Seperti apakah cuplikan videonya? Inilah dia. Selamat menyaksikan. Di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wanita muslim ini menangis bahagia di saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Now. Ratusan anak muda percaya Tuhan Yesus. And now I want you to repeat this after me. If you want to receive Jesus, say, Dear Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you rose from the dead. That you are alive today. Thank you for loving me. Jesus Christ. Save me. I believe in my heart. And I now speak with my mouth. That Jesus Christ is Lord. Everybody say amen. Let Jesus love me. Mazmur 127 ayat 3-4 sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mazmur 148 ayat 12-13, Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Matius 28 ayat 19-20 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Di dalam video tersebut ada ribuan pemuda muslim yang mengangkat tangan serta mendeklarasikan iman mereka kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Seperti apa pernyataan dan deklarasi iman mereka kepada Yesus Kristus? Menyatakan bahwa aku percaya bahwa engkau anak Bapa. Aku percaya engkau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saya. Aku percaya engkau bangkit dari kematian pada hari yang ketiga dan engkau hidup kekal. Terusnya saudara, terima kasih sudah mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Aku percaya segenap hatiku dan aku ucapkan dan segenap mulutku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Jadi di dalam video tersebut ada seorang hamba Tuhan yang menuntut mereka untuk mendeklarasikan iman mereka. Dan akhirnya mereka mengikuti kata-kata pendeta itu bahwa hanya Yesus adalah satu-satunya juru selamat pribadi
mereka. Saudara-saudara, sekalipun gereja ditolak, gereja tidak diberikan izin, namun iman dan bahkan pekerjaan Allah Roh Kudus terus bekerja bagi setiap orang yang Dia kasihi. Saudara-saudara, pada cuplikan video ini memberikan kita inspirasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus. Jika Ia bekerja, maka Ia pun boleh melakukan semuanya. Karena Ia adalah Allah satu-satunya, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Saudara-saudara, saya mengucapkan selamat kepada para pemuda yang Muslim yang sudah mendeklarasikan imannya kepada Yesus Kristus. Selamat untuk menjadi warga kerajaan surga. Kiranya kita senantiasa bergandengan tangan, bahkan berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kerajaan Allah bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang menolak Yesus dalam kehidupan mereka karena mereka tidak bisa memahami keilahian Yesus. Yang mereka pahami hanya sebatas logika, sebatas rasio, namun hal-hal yang supranatural mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bersyukur bahwa ribuan pemuda Muslim, mereka mengangkat tangan, bahkan mereka bersuara-suara untuk mendeklarasikan iman mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, siapa yang mengakui aku di hadapan banyak orang, aku juga mengakui dia di hadapan Bapakku yang ada di surga. Saudara-saudara, kita berani mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesus ada jaminan dan kepastian keselamatan. Engkau percaya Yesus, engkau terima Yesus dalam hidupmu, engkau pasti selamat. Dan bagi yang mereka yang menolak, biarlah Allah sendiri, Yesus sendiri yang memberikan kepada mereka hukuman yang setimpal dengan ketidakpercayaan mereka kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan ketika mereka menolak pemberitaan Injil kebangkitan Yesus Kristus. Dia mati oleh karena dosa-dosa, lalu mereka menolak itu. Maka kita serahkan kepada Yesus Kristus. Biarlah Dia hakim yang adil atas kehidupan orang-orang yang menolak Dia sebagai Allah. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua dan menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa boleh memberitakan good news, berita Injil keselamatan bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi
federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka, dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini ada yang ingin memecah belah kita, menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Menurut saya inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang.